Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, sejak zaman para nabi, kitab kebijaksanaan sudah menulis bagaimanakah orang fasik menganggap yang lain itu sebagai suatu ancaman. Ada yang merasa bahwa yang lain itu sebagai sesuatu yang akan merusak atau mengacaukan atau menipu dirinya, sehingga kewaspadaan mereka bukan secara positif tetapi kewaspadaan yang negatif. Dengan kata lain, mereka tidak percaya pada orang lain. Itu zaman para nabi dulu. Sekarang enggak beda. Misalnya, tak bilangi ya, tapi jangan bilang-bilang. Itu catatan sudah jelas bagi telinga saya, orang jahat ini. Iya begitu. Loh, dia bilang jangan bilang-bilang, kok dia yang bilang. Gitu loh maksudnya ya, jadi supaya sehingga yang muncul dalam pikiran itu mencari korek-korek kekurangan atau kejelekan orang lain, bukan yang baik. Minimal dalam YouTube sekarang ya, saya tidak mengatakan siapa-siapa, dalam YouTube itu orang kenapa suka korek-korek kejelekan orang ya, gitu. Saya ngomong elek wong meneh, nggak ada, ya ada sedikit, tapi kalau di persentase mungkin 30% yang bicara kebaikan orang, tapi kebanyakan itu mencari yang tidak baik dengan berbagai alasan, sebagai bentuk kritik lah, sebagai bentuk mengingatkan lah, sebagai bentuk menyadarkan lah. Tapi saya sendiri berpikir, kamu sendiri yang tidak sadar, gitu lah. Ketika kita mengkorek kekurangan orang lain itu, Anda merasa terancam pada dirimu sendiri. Maka ibu bapak saudara sekalian yang baik, yang tidak pernah mengkorek-korek kekurangan orang lain, apalagi orang-orang serumah, nggak pernah toh? Nggak.
maka di rumah orang Katolik tidak pernah ada pertengkaran. Adanya damai sejahtera dan saling memuji satu sama lain. Maka muka-muka Katolik itu muka-muka ceria dan gembira semua. Iya, minimal yang datang di sini. Mau pun do sarapan burung. Ya untung urung. Engko tekan rumah do sarapan dengan keluarga Anda. Dan diharapkan seandainya terjadi hal seperti itu, berusahalah untuk menyudahinya, tidak mengulang lagi. Tapi yang diharapkan kita adalah bagaimana Yesus yang juga dikorek-korek, cari-cari. Bukankah dia itu tetangga kita atau anaknya Yusuf, Maria itu tukang kayu? Bagaimana dia mengatakan sebagai anak Allah dan sebagainya. Maka Yesus juga mengatakan, ya betul, kamu adalah mengenal aku, tetapi aku mengenal Dia yang mengutus aku. Sebab aku datang bukan atas keinginanku sendiri, tetapi atas kehendak Dia. Marilah kita menyambut Yesus Kristus yang hadir dalam segala kemuliaannya, tetapi juga dalam segala kemanusiawiannya, supaya kita pun meneladani Dia untuk hidup dalam sukacita, dalam kegembiraan, dan dalam kasih sebagaimana Ia nyatakan pula bagi kita bangsa manusia. Dan berkati kita kini dan sepanjang masa.